Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa bersama. Tapi sebelum itu, yo, siap duduknya belum keras, dipaskan dulu. Mas Anggir kursi ini, ya, diteruske. Ya, yuk. Silakan sekarang dipimpin Mas Bian untuk doa sebelum belajar. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak Guru mau tanya, apa ada yang tidak hadir? Ada siapa? Mas Alfian. Kemana? Sakit. Oh, ya. Kakinya sakit. Ya. Nanti kita doakan semoga segera sembuh. Setelah itu berikutnya kita akan membaca surat-surat pendek, ya. Kita membaca surat pendek, kita baca bersama-sama, membaca surat Al-Kautsar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berikutnya kita awali dengan menyanyikan lagu nasionalisme. Nah, ayo silahkan dipimpin Mbak Dia. Depan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu dari kesehatan. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, terima kasih Mbak Dia sudah memimpin
nasionalisme. Semoga dengan ini penampilan tadi dapat meningkatkan cinta kepada tanah air. Kemudian Pak Guru mau tanya, apakah sudah mengantuk? Belum. Capek? Belum. Masih pagi ya. Biar tambah semangat, Pak Guru ada tepuk tunggal dan tepuk ganda. Sudah pernah? Ayo. Tepuk tunggal, ganda, tunggal. Saya ada singgung berapa? Tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda. Ya, beri tepuk tangan pada kita. Ya, setelah itu Pak Guru. Nah, Pak Guru ada sesuatu ini. Wah, ya, coba yuk. Yang pertama gambar apa? Sapi dan embek dan kambing. Yang kedua padi dan juga sawah, persawahan. Yang ketiga apa ini? Ya, ini orang jadi apa pekerjaannya? Polisi. Ini dokter. Yang ini asisten bangunan itu ya. Yang ini ilmuwan. Dari tiga gambar ini ada yang tahu ini tentang apa? Tentang harta. Ya, ini merupakan harta. Ada yang punya sapi sama kambing di rumah? Punya. Ada yang punya sawah? Punya. Ada yang bapaknya seorang polisi, dokter, nggak ada, ya, atau punya pekerjaan di pabrik misalkan? Nggak ada. Punya pedagang? Ada? Ya, ada. Nah, semua ini adalah harta yang ada dalam manusia. Ya, jadi semua ini kita harus mempelajari apa toh? Kok belajar tentang harta? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Zakat fitrah. Nah, kemudian berikutnya ada zakat lagi, yaitu zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta dan benda. Yaitu tadi dari gambar punya sawah, berarti yang dizakatkan hasil dari sawahnya. Punya sapi, embek, atau punya unta. Unta juga dizakatkan hasil dari peternakan untanya. Nah, untuk berikutnya Pak Guru akan menjelaskan, kita akan mempelajari tentang ini, yaitu ketentuan zakat mal yang baik dan benar. Nah, ini akan kita pelajari. Ya, sebelum kita pelajari lebih lanjut, silahkan dibuka bukunya. Ada 3 soal. Apa yang kalian ketahui tentang zakat mal? Macam zakat mal apa saja? Kenapa? Dan apa yang menjadi syarat zakat mal? Biar dijawab. Yo, kalau belum tahu jawabannya, dijawab belum tahu. Gimana? Sudah? Sudah? Belum? Belum? Yo, semuanya yuk dikumpulkan ke depan sini. Ya? Belum? Ya, jawab aja. Dikumpulkan ke depan sini.
Ya, banyak yang belum tahu ya ternyata ya. Belum tahu zakat. Nah, sebagian ada yang tahu zakat mal merupakan zakat harta ya. Tapi banyak yang masih kosong dan juga belum tahu ya. Ya, yuk diambil lagi bukunya. Ya udah, semuanya duduk di tempat masing-masing. Ternyata setelah Pak Guru beri pertanyaan tentang zakat mal, masih banyak yang belum tahu dan ada juga yang masih kosong, walaupun ada yang benar menjawabnya, tetapi sebagian besar masih belum tahu. Kalau zakat fitrah kemarin apa? Zakat fitrah berikan tentang memberi beras apa bahan? Kalau zakat mal ini, coba dulu. Coba dulu jelaskan lebih lanjut pembagian kelompok, ya. Pembagian kelompok. Ya sekarang untuk pembagian kelompok, silakan berkelompok bergabung dengan kelompoknya. Ya sekarang. Ya di sini usahakan berarti tadi gini ke belakang ya ke belakang sebelah sini ya sudah dibagi kelompoknya sudah ya Bon. Nah, Pak Guru ada. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan videonya, nah ini kalian coba perhatikan video ini. Setelah itu kalian memberikan tanggapan apa yang sudah kalian pelajari tentang video ini. Enggak apa-apa. Yo. Aku harus memberi makan kepada mereka. Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu. Dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta
sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada sahabat. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki sahabat membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi sahabat untuk menagih zakat. Sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun sahabat menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab. Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Sahabat pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak sahabat dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada sahabat hingga 3 kali. Tapi sahabat masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta sahabat kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak sahabat diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Sahabat akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun Nabi menolaknya. Sahabat pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap sahabat. Abu Bakar berkata, Maaf, sahabat. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan sahabat pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup sahabat. Sahabat tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Ya, ini tadi video tentang zakat. Ya, coba siapa yang di sini tahu apa yang dapat kita pelajari dari video tadi? Zakat mal menggunakan harta. Apa pakai zakat mal Zakat mal menggunakan menggunakan harta? Ya, betul sekali. Zakat mal menggunakan harta. Ada lagi? Jika Mas tidak Aska? membayar zakat akan mendapatkan dosa. Jika tidak membayarkan zakat akan mendapat dosa. Ya, betul sekali. Seperti misalnya siapa tadi? Salah. Tidak mau membayar zakat akhirnya apa? Jatuh miskin, ternaknya habis.
pertanyaannya habis. Dan sudah menanggapi dengan baik dan sudah kita pelajari videonya tadi. Berikutnya, nah ini tentang zakat mal. Ya coba Mas Adi dibaca zakat mal. Akan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seorang dalam jumlah tertentu. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta. Nah, zakat mal tadi adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan. Nah, jika sudah mencapai nisab itu batasan, ya, batasan harta itu bisa mengeluarkan zakat. Dan ada lagi sudah mencapai haul itu adalah barang yang dimiliki sudah mencapai 1 tahun. Jadi lagi emas sekepok 2 kilo, 2 kilo tahun ngarep masih 2 kilo. Nah itu sudah mencapai 1 tahun. Berikutnya, ya coba dibaca yang Mbak Abel, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat memiliki harta adalah pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut milik sendiri. Ya, ini adalah syarat wajib zakat mal. Jadi orang sudah termasuk dalam 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah harus diwajibkan membayar zakat mal. Berikutnya, nah macam-macam zakat mal. Ini bareng-bareng yuk. Yang pertama apa? Zakat emas dan perak. Yang kedua, ketiga, Zakat profesi atau penghasilan. keempat, Zakat perniagaan. lima, Zakat pertanian. enam. Zakat temuan atau Nah, ini adalah macam-macam yang bisa dizakatkan. Yang punya emas, zakat emas, yang punya hewan ternak, zakatnya hewan ternak, yang punya profesi, nah, jadi polisi, jadi presiden, DPR, nah, itu apa? Zakatnya merupakan zakat profesi. Berikutnya, yang ini dibaca Mas Angger. harta yang dizakati. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 6. Barang temuan misalnya perhiasan uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Ya, ini adalah 6 barang yang bisa dizakati. Nah, kalian sobat gue emas, kalian nanti punya emas perak, ya, setahun disimpan, itu wajib dizakati. Kalau kalian punya uang 2M, 2 miliar, tahun ngarep, tahun depan masih 2M, itu wajib dizakati. Ada pertanyaan di sini? Ya, paham ya? Oke, berikutnya. Ya, diskusi kelompok. Silahkan 3 soal untuk 3 kelompok. 1 kelompok 1 soal. Ini ditulis, didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian setelah selesai maju ke depan, yang lain menanggapi. Ya, ayo silahkan ditulis.
Pak Bulan ya, bahwa saat pertama siang udah dimulai soalnya. Nomor 2 Ani mempunyai harta 90 tahun depan sudah 1 juta, tetapi Ani masih berusia 7 tahun. Apakah harus melakukan zakat? Ya, syarat wajib zakat aja. Ani dapat ini ditulis dulu soalnya. Apa? Ya, ditulis. Kalian cari syaratnya orang yang berzakat saja. Kemudian apakah ini sudah boleh zakat? Ya, waktunya 10 menit ya. Apa suara? Tidak ada, tetapi tidak ada yang mengaku pemiliknya. Apakah Pak Bulan melakukan zakat? Ada atau tidak? Karena apa? Karena emas merupakan barang apa tadi? Zakat apa tadi? Coba dicari dulu. Ya, sudah selesai? Ke depan, kelompok yang lain memperhatikan, dan apabila ada yang mau menanggapi silahkan angkat tangan. Kelompok berapa? Satu. Kasih dulu, kasih. Di situ. Ya, apa diskusinya? Pak Budi wajib mengeluarkan zakat mal karena uang Pak Budi sudah memenuhi nisab dan haul. Ya, yuk kelompok yang lain ada tanggapan? Ya, silakan. Mas Adi, saya silakan. Jika uang Pak Budi tahun depan tinggal 10 juta, bagaimana Pak? Ya, bagaimana jika uang Pak Budi tahun depan tinggal 10 juta, dari 1 juta jadi 10 juta, bagaimana nomor 1? Tidak wajib karena sudah tidak memenuhi nisab. Ya, sudah tidak wajib karena sudah tidak memenuhi nisab. Ya, jawabannya betul sekali. Beri pertanyaan. Duduk ke tempatnya masing. Nomor 1 maju, nomor 2 dan 3 akan maju pada pertemuan berikutnya. Setelah kita berdiskusi tentang zakat mal, nah berikutnya, nah ada tugas individu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, masuk ada soal, waktu. Ada soal ditulis nama, nomor absen, dan kelasnya. Nilainya nanti ya isi Pak Guru. Dijawab ABC-nya ini dalam waktu 5 menit. Ya, misalnya
Belum dapat? Oh iya. Oke. Belum. Dari dua. Selesai. Yo, tinggal 9 menit. Ya, selesai. Dilanjutkan dulu. Yang belum siapa? Sudah semua? Sudah? Ya silakan dimulai. Kita hari ini sudah mempelajari banyak hal, yaitu tentang zakat mal, tentang ketentuannya, jenis harta yang dizakati, syarat wajib zakat mal sudah kita pelajari. Nah, dari sekian tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dan anak, oke, silakan. Oh, Mbak Ayu. Zakat mal ditunaikan apabila memenuhi haul dan nisab. Ya, betul sekali. Yo, ada lagi? Yo, Mbak Vina. Syarat zakat mal harta milik sendiri. Ya, betul sekali. Baiklah, anak-anak, kalian sudah dapat menyimpulkan dengan benar. Berikutnya, setelah kita mempelajari zakat mal, kita apa setelah mempelajari? Yaitu mengamalkan. Jadi jika kalian sudah berpenghasilan, nanti berpenghasilan, ya jangan lupa menunaikan zakat mal, karena zakat yang kita berikan milik siapa? Fakir miskin. Yang diberikan, ya yang kita berikan itu milik fakir miskin. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang penghitungan zakat mal. Nah, kita pelajari teori ini, pengertian syaratnya, bisa kita belajar menghitungnya. Peternakan berapa, pertanian berapa, dan lain sebagainya. Baiklah.